Menikahi Hot Om. Bab 188. Kurang ajar. Teriak Rahmita kencang. Kamu itu. Plak. Widya kembali menamparkan sebelah pipi Rahmita yang lain. Membuat wajah perempuan berusia 40-an itu kebas. Mahesa pun langsung berdiri. Mencekal tangan Widya dan menyeret perempuan itu keluar dari rumahnya. Sungguh, ia semakin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Widya disudutkan. Orang-orang yang menyakiti Widya selama ini mulai berani menunjukkan taringnya. Jangan ada yang ikut. Lelaki itu langsung memberikan ultimatum pada keluarganya. Jangan ada yang ikut. Sampai halaman depan rumah. Lelaki itu kemudian melepaskan cekalan tangannya. Pergi. Widya masih menunduk. Memperhatikan tangannya yang memerah akibat cengkeraman yang kuat itu. Ia mengabaikan Mahesa yang sedang berbicara padanya. Bukan mendengarkan, Widya malah memutar tumitnya hendak kembali menuju melangkah ke dalam rumah. Tentu saja Mahesa langsung kembali mencekal pergelangan tangan itu. Pergi. Untuk apa datang ke sini? Ucap Mahesa sinis. Kamu udah nggak peduli lagi sama dia, bukan? Kenapa datang? Dia udah mati. Nyawanya udah melayang. Dia sekarat karena kamu. Plak. Tangan Widya langsung melayang di permukaan pipi Mahesa. Sangat keras sampai tubuh perempuan itu limbung. Aku dan anakmu sekarat karena kalian semua. Bedanya, nyawaku belum melayang saja. Widya pun kemudian melangkah pergi. Bukan menuju rumah Mahesa, namun keluar menuju jalanan. Mahesa mengikuti langkah perempuan yang sudah berjarak tersebut. Perempuan itu hampir tidak terlihat lagi ketika sampai di pembelokan. Tentu saja ia tidak diam. Rasa khawatirnya bahkan lebih besar sekarang. Sama-sama tidak mengenakan alas kaki, sepasang mantan suami istri itu saling melangkah ke arah yang sama. Mahesa berusaha menyusul walau tertinggal. Tanpa tujuan. Mas Mahesa. Mbak Widya. Mahesa bahkan tidak menjawab sapaan dari security yang berjaga di pos rumahnya. Telinganya seolah tuli tidak bisa mendengarkan apapun. Kakinya terus mengikuti tapak Widya. Membawa raganya untuk memastikan wanita itu selamat sampai tempatnya. Halo, cantik. Kamu mau kemana? Beberapa orang berandalan menghadang jalan Widya. Memuja kecantikan wanita yang dilihatnya. Yuk, abang temenin. Sini. Widya hanya mematung. Membiarkan orang-orang itu menyentuh tangannya. Ih, manis banget jadi perempuan. Nurut. Beberapa lelaki itu langsung berbisik-bisik. Menyerukan rencana jahatnya. Mulus banget ini cewek. Pasti enak banget kalau dipakai. Gas. Gantian bro. Gak sabar gue. Legit banget ini. Bawa ke markas saja gimana? Ayolah cabut. Mumpung jinglung nih cewek. Banyak masalah kayaknya. Satu lelaki lain mengibaskan tangannya. Gak pentinglah mau banyak masalah apa gila sekalian. Yang penting cantik bro. Gila nggak mungkin. Lihat aja kulit sama bodinya. Terawat gini. Ya udah, jangan banyak bacot. Bawa. Widya pun mulai digiring untuk berjalan menuju tempat yang mereka rencanakan. Tanpa perlawanan, langkahnya dengan polos mengikuti para lelaki itu. Pikirannya penuh dengan cila. Penuh dengan penyesalan sebab tidak sempat menemani gadis kecil itu di saat terakhirnya. Buna harus bahagia, iya. Pokoknya Buna harus bahagia. Jangan sedih kalau Cila udah nggak ada nanti. Tolong jangan sedih-sedih lagi. Video yang tadi ia putar melalui ponsel Dimas terus menggema di telinganya. Juga wajah pucat itu tergambar jelas di kepalanya. Anak kecil yang parasnya sangat mirip dengan ayahnya itu bahkan tidak sanggup membuatnya untuk membenci. Rasa sayang itu tumbuh begitu saja. Eratentah berakar dari mana? Entah sebab karena dia adalah putri lelaki yang dicintainya, atau karena murni dari ketulusan hatinya yang muncul begitu saja. Buna jangan ngalah-ngalah lagi sama orang.
Buna harus kuat kalau ada yang jahat sama Buna. Buna harus jawan, ya, Buna. Jangan biarin orang jahat menang terus. Langkah Widya langsung terhenti ketika mengingat bagian terpenting dari pesan itu. Pandangannya langsung tertuju pada tangan yang saat ini sedang mencekal pergelangan tangannya. Lepas, kata Widya dingin. Seketika para berandal itu terheran-heran melihat perubahan Widya. Semua mata langsung tertuju padanya. Kenapa, sayang? Ucap laki-laki yang masih mencekal tangannya. Kita udah sepakat mau seneng-seneng, kan? Lepas. Masih dengan tatapan dinginnya, Widya mengucapkan satu kata yang sama. Kalau gue nggak mau gimana? Udahlah, jangan sok-sok nolak. Tadi lo diem aja. Diem artinya setuju. Lepas. Kata-kata itu belum juga berubah. Sungguh, ekspresi Widya jujur saja membuat para berandal itu ragu untuk sesaat. Anjir, freak banget ini cewek. Kayaknya beneran gila. Gak penting dia gila. Yang penting mulus. Udahlah, bro, kita seret aja. Jangan lama-lama, nanti malah banyak orang yang lewat. Tapi niat dan keinginan yang sudah menggebu tidak meruntuhkan tujuan jahat mereka. Mereka pun kembali menyeret Widya dengan paksa, namun perempuan itu tetap bertahan di posisinya. Ayo ikut. Seru berandal yang mencekal tangan Widya. Gak usah sok suci. Cewek kayak lo yang keliaran tengah malam kayak gini pasti cewek nggak bener. Have fun ajalah. Nanti kita kasih bayaran. Dalam diam, Widya menyorot mata laki-laki itu. Seperti ada dorongan magis, dengan berani ia malah meludahi orang yang telah mengusiknya tersebut. Cekalan tangan itu pun kontan terlepas. Membuat Widya kembali melangkahkan kakinya begitu saja. Sungguh, berandal yang berjumlah 3 orang itu sampai tercengang melihat keberanian Widya. Wanita itu seperti mayat yang bangkit dari kuburannya, begitu misterius. Seperti tidak ada kehidupan yang menyala dalam matanya. Tatapannya begitu kosong membuat lawannya begitu ragu untuk meneruskan niatnya. Tapi rasa kesal akibat tindakan yang telah dia lakukan membuat para lelaki itu semakin ingin bertindak lebih. Anjing itu cewek murahan. Berani-beraninya dia ludahin gue. Udah, sikat aja, bos. Mereka bertiga kembali mengejar Widya. Rasa marah itu semakin berkobar dalam dada. Tidak langsung menyeret mantan istri Mahesa tersebut, lelaki yang telah diludahinya itu melayangkan tamparan yang begitu kuat ketika sudah berdiri di hadapannya. Anjing, lo. Serunya kesal. Gue matiin lo. Bukannya takut. Widya malah mengeluarkan kata-kata yang membuat ketua berandal itu semakin marah. Sampah. Plak. Tamparan kencang yang sama sekali tidak terasa sakit di wajah Widya itu terlihat oleh Mahesa ketika lelaki itu baru saja mendapatkannya. Jantung lelaki itu langsung memompa kencang dari dalam. Rasa khawatir itu langsung menguar pekat. Segera ia langkahkan kakinya menuju mantan istrinya tersebut dan menarik tangan lelaki yang kini sedang menyeret Widya. Lepas. Geram Mahesa. Ia cengkeram kerah kaos yang berandal itu pakai dan melayangkan tinjunya dengan begitu kuat. Kurang ajar. Bak. Ark. Geram satu lelaki yang langsung tersungkur begitu saja di atas aspal. Tidak diam saja, para berandal yang lainnya pun mencoba untuk melawan Mahesa. Satu persatu dari mereka melawan namun akhirnya langsung tersungkur hanya dengan satu hantaman keras yang ditujukan pada area wajah mereka. Sialan, lo. Seru salah satu di antara mereka yang masih kuat berdiri. Ia pun mengeluarkan sajamnya dan mengarahkannya pada Mahesa. Mati lo. Perkelahian itu kembali terjadi. Benda tajam tersebut berhasil menoreh luka di lengan Mahesa dan membuatnya berdarah. Namun dengan tangkas ia langsung membalas. Kembali melayangkan pukulan-pukulan. Dan tendangan mematikannya dengan gerakan tegas. Ampun, Bang. Ampun. Seru lelaki yang saat ini sudah tersungkur dan mendapatkan tendangan tanpa ampun dari Mahesa tersebut.
Tolong berhenti, Bang. Saya nggak kuat. Sakit, Bang. Mahesa pun berhenti. Bukan karena ia ingin berhenti. Sebab karena melihat Widya yang malah sudah melangkah menjauh. Pergi. Iya, Bang. Maaf, Bang. Ketiga berandal yang sudah babak belur dihajar Mahesa itu berlari terbirit-birit. Mereka bahkan melewati Widya dengan langkah yang ketakutan. Sedangkan Mahesa, sejenak ia mengatur napasnya yang begitu memburu. Setelahnya kembali melangkahkan kakinya cepat menuju wanita yang saat ini berjalan bahkan di tengah-tengah ruas jalan. Awas! Teriak Mahesa langsung mencekal tangan Widya dan menariknya begitu kuat. Hampir saja perempuan itu dilibas mobil yang melaju kencang dari arah belakang. Tarikan kuat yang menyebabkan dua tubuh saling berbenturan itu membuat mereka terpelanting ke sisi jalan. Mereka berguling dengan tubuh yang saling memeluk sebab Mahesa langsung menahan Widya dan melindungi tubuh wanita itu. Ia bahkan membiarkan tubuhnya yang menghantam aspal untuk pertama kali. Agar wanita yang tidak terluka. Untuk sesaat dua mata itu saling menyorot dalam. Dua manusia yang masih saling tumpang tindih di atas rumput itu seolah mengeluarkan kesakitan mereka lewat tatapan itu. Sungguh, hati Mahesa terasa sangat sakit saat melihat tatapan dingin itu. Rasanya disayat-sayat oleh benda tajam hingga berdarah-darah. Terluka namun tidak ada bentuknya. Rasanya sangat menyakitkan sekali. Widya menarik tubuhnya, berdiri memisahkan diri dari tubuh lelaki yang telah menolong sekaligus telah menyakitinya itu. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari bibirnya. Ia kembali melangkahkan kakinya tanpa arah dan meninggalkan Mahesa begitu saja. Sikapnya yang seperti itu sungguh membuat perasaan Mahesa semakin tidak menentu. Ia khawatir Widya akan melakukan tindakan ceroboh. Hampir saja perempuan itu kembali terserempet kendaraan yang sedang melintas kalau saja ia tidak kembali menarik tangannya dengan kuat. Geram, lelaki itu menahan pinggang Widya dengan kedua tangannya dan berteriak di depan mantan istrinya tersebut. Cari mati, hah. Bersamaan dengan itu, awan hitam yang sedari tadi menggantung rendah menurunkan hujannya. Sepasang mantan suami dan istri tersebut masih berdiri dalam posisi yang sama saat tetesan deras air itu menghantam tubuh mereka. Sungguh, Mahesa bisa merasakan sesuatu yang mengganjal di antara perut ratanya. Ia bisa merasakan perut mantan istrinya itu lebih besar dari biasanya. Widya menyeringai mendengar pertanyaan dari Mahesa. Wajah cantiknya mengulas senyuman sinis. Yang sekarat bukannya memang berakhir mati? Tanya Widya sinis menjawab pertanyaan Mahesa. Kenapa memangnya kalau aku cari mati? Apa urusanmu? Mata elang Mahesa menatap lurus-lurus sepasang mata yang menatapnya nyalang itu. Pandangannya sangat tidak bersahabat yang syarat akan permusuhan. Setidaknya hargai hidupmu. Masih banyak orang yang menyayangimu. Kedua tangan Widya kemudian terangkat melingkari leher Mahesa. Kakinya berjinjit berusaha menyamai tinggi lelaki itu walau nyatanya tidak mungkin. Walau pada akhirnya tekanan pada leher belakang lelaki itu membuatnya menunduk dan mengakibatkan bibir mereka saling berdekatan. Apa pedulimu, Mas? Tanya Widya dengan suara rendahnya. Ia sengaja melakukan hal itu sebab ingin mempermainkan Mahesa. Apa pedulimu tentang harga hidupku? Tanyanya lagi dingin. Apa pedulimu tentang orang-orang yang menyayangiku? Apa kamu termasuk salah satu orang yang ada di dalamnya? Dada Mahesa menderu melihat bagaimana cara Widya memperlakukannya. Sungguh, gadis ini sepertinya ingin mempermainkan perasaannya. Berjarak sedekat ini tentu mengingatkannya pada masa-masa indah mereka. Demi apapun, dulu mereka sering berpelukan seperti ini. Berbagi hangat yang membuat mereka saling nyaman. Sekarang ia bisa merasakannya lagi setelah sekian lama. Bedanya, tatapan perempuan itu dulu penuh dengan kelembutan dan cinta. Suaranya yang lembut mengutarakan kalimat-kalimat kasih sayang.
Tidak seperti sekarang ini. Terdengar begitu sinis dan menusuk. Widya membawa bibirnya tepat ke samping telinga lelaki itu. Jangan peduli kalau memang nggak mau peduli, Mahesa, bisiknya kemudian, jangan tanggung-tanggung kalau ingin berpisah. Cukup lepaskan kalau memang mau melepaskan. Jangan mempermainkan hati. Ia kembali membawa pandangannya untuk menatap lelaki itu. Terutama hati kita berdua. Nanti aku bisa salah paham.